Baru masuk kok keluar, belum pakai maksimen sih. lima tahun terus sudah 40, suruh 5 tahun lagi, suruh satu tahun terus 2 tahun 45 kok enggak dapat apa-apa. Pengennya kan karena terinspirasi hutang banyak tadi ya kan, nekatnya kan katanya gini dawuh itu ya, wejangan dari orang-orang tua kan, kalau kamu nanti sudah ketemu dengan saudaramu yang sejati, kamu minta apa saja pasti dituruti, kan gitu ya kan, kakak kalah dari itu loh maksudnya ya. Jadi karena motivasi Kang Jito itu hutang banyak supaya bisa terlunasi, nanti kalau ketemu karo sedulur sejati ini bisa dikasih. Nah, pahamnya Kang Jito kan diulung mentah ya, ditelan mentah-mentah ya. Jadi ketemu langsung ini berhadapan. Paham ya? Nah, ternyata Kang Jito tanya, mana yang sejati gitu loh, kok belum ditemu nih sama dulur Kang Jito sejati, mana? Nah, Kang Jito yang ditanyakan kan itu. Akhirnya Kang Jito menuntut gitu loh, menuntut karena orang tua dulu mengatakan kalau kakang kawah itu wujudnya hitam, bungut-bungut, ngerti ya, bungut-bungut itu hitam menyeramkan gitu loh, hitam menyeramkan. Itu kalau menakutkan sekali. Kang Jito nggak takut, nggak takut, tetap Kang Jito lakukan. Iya, maksudnya kalaupun itu terjadi Kang Jito nggak takut. Nggak takut. Tapi itu juga nggak terwujud. Nggak terwujud. Ya. Katanya kembar sama Kang Jito, warnanya hitam, ya, penampilannya hitam, menakutkan, menyeramkan segala macam. Kang Jito nggak takut karena Kang Jito ingin nanti kalau sudah ketemu Kang Jito minta ditunjukkan solusinya, dikasih tahu solusinya, ingin mendapatkan pekerjaan supaya dapat hasil untuk melunasi hutang. Ceritanya kan seperti itu, ya kan? Berawal dari situ. Nah, berawal dari situ. Jadi mulai usia 31 itu ya, hutang Kang Jito kan banyak. Ya, tadi nggak ngerti bekerja dapat hasil tapi malah menumpuk hutang. Lah iki ceritane sing aneh kan di situ. Ya. Nah, sampai usia 45 ya, 2015 bulan 10 tanggal 20 itu puncak Kang Jito lepas. Puncak Kang Jito lepas. Ya, sampai Kang Jito ngomong dengan sendirinya, sampai Kang Jito diarani edan ya, dikatakan edan, beto, gendeng, stres, wis murtad, sirik segala macam itu, wis macam-macam bahasa. Kang Jito tapi nyaman dengan kehidupannya. Tapi orang lainnya bingung. Kang Jito bisa ngomong dengan diri Kang Jito, bisa jadi omong-omong sendiri. Ternyata apa yang diterima Kang Jito semua itu ada role dari kemurkaan. Seperti itu. Ya. Ini kalau diceritakan, mungkin 1 bulan ya, nggak habis. Tapi ini tak ambil intinya ya. Jadi ketika Kang Jito membara atau berkobar-kobar semangatnya, nanti kalau aku bisa kaya, bisa waktu keinginan zaman dulu itu, ternyata itu di roll semua ya. Jadi di roll, jadi keinginan yang angkoro itu semua ada hukumannya ternyata. Itu ya. Nah, dari tatanan tadi yang dari tahapan yang Kang Jito tadi keluar, sudah selesai puasa tadi karena disuruh turun, itu kan ada proses bento tadi. Itu memang kondisinya maksudnya gini, mohon maaf, kayak orang gila. Artinya Kang Jito masuk ke level gila itu berapa lama kan? Iya, masuk ke level gila, bener itu ya. Jadi gini, Kang Jito waktu itu ya, tapi nggak bisa rinci ya. Artinya kalau diceritakan semua itu nanti ada tahapan-tahapannya. Tapi ini tak global ya.
waktu Kang Jito didhawuhi, Kang Jito kan terasa panas awalnya, ya kan. Terus tak badannya Kang Jito panas, baju Kang Jito tak lepas, ya kan. Kang Jito tinggal pakai celana pendek ini ya. Kang Jito di belakang rumah mengkurep gini, terkapar, bukan mengkurep gini. Ya. Terlungkup ini. Kang Jito melihat dunia ini seakan terbelah. Pohon sama roboh, rumah Kang Jito sama roboh. Jadi Kang Jito miring, semua miring. Kang Jito gini, semua ngikuti Kang Jito. Apa maksudnya? Jadi Kang Jito bingung. Ya. Terus Kang Jito dituntun keluar. Ya. Sarung Kang Jito tak celup di air, yang tak udeng-udeng ini. Kang Jito dituntun keluar sampai di pelataran ini rumah bakul Brambang ini ya. Kang Jito berdiri. Manggil tukang mebel itu. Lek, Rene to. Aku celono mantri. Tapi aku diwejang. Goleki cari tembung dancuk bangsat keparat. Itu. Ya, itu mengiang di Kang Jito. Tapi di situ dijabarkan makna-maknanya. Tapi disuruh menjabarkan orang-orang bagaimana maknanya gitu. Nah, padahal kata-kata dancuk itu kan kata-kata tabu, kata-kata jahat, jorok, ya kan, bangsat, keparat kan. Tapi dalam penjabarannya itu bagus sekali. Jadi di situ diurati dalam satu kata dancuk dan danono, cuacahan itu ucapan, ya. Utoi swara nem diri, itu biasanya. Nah, terus bangsat babahan nguasani sak temene tatanane uripem dhewe. Terus keparat kekeh papakno rahasiane ndakno tatanane uripem dhewe gitu. Jadi itu semua kata-kata membangun menurut Kang Jito ya. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa itu bahasa iblis. Itu iblis yang merasuki kamu. Oh, berarti kamu belum paham. Padahal Kang Jito diwejang semua kata-kata yang diucapkan. Bento, bentoto, biar tertata urip hidup kamu, bento ya. Gendeng geh dengerno uripmu. Edan dandani lakumu. Stres sejatine tatanan resik ono kabeh ucapanmu. Nah, jadi semua ada makna di situ. Jadi setiap kata yang didatangkan ke Kang Jito itu ada makna semua. Nah, orang-orang ditanya Kang Jito, semua mengatakan bahwa itu adalah bahasanya iblis. Gitu. Berarti kan nggak sinkron, nggak nyambung, gitu. Belum Karena bisa. dia terbatas hanya mengartikan kata secara verbal, kata bahasa Indonesia atau bahasa umum yang dipakai manusia, bukan uratan yang sebenarnya dibalik kata itu, arti dari kata itu. Jadi Kang Jito ada kata picek itu ya. Itu pikiran cekak, kudu cekak, pikiran kudu dicekai, kudu dipotong. Jangan gampang terhasut. Jadi setiap ada apa kita harus diam dulu, tenang dulu, dikaji dulu. Ini arahnya kemana? Ini nanti dampaknya seperti apa? Seperti itu. Kan jadi kata-kata yang masuk dalam wejangan tadi semua dijabarkan. Ya, dijabarkan. Terus goblok itu kan ya goblok menurut umum kan kasar kan ya. Padahal di situ bagus. Go itu gogoh, dalam pembahasannya seperti itu. Go itu gogoh itu dicari. Ya. Bo itu boboh pasrah. Lo itu loloh dikasih. Ka itu kuasa. Jadi maknanya siapa orang mau mencari dengan laku pasrah, ya kan? Di situ dikasih dengan yang kuasa. Itu. Jadi Kang Jito, oh berarti omongan orang-orang umum itu langsung ditelan mentah, bukan diurati gitu loh maksudnya. Jadi mestinya setiap kata yang ada itu semua membangun kebaikan. Itu. Makanya Kang Jito setiap kata yang datang nggak ada yang kata jahat, nggak ada yang negatif, nah, semua bagus karena setiap ada kata langsung diurati, langsung dijabarkan. Jadi Kang Jito dawuhi gini misalnya ya karena dan kowe gitu. Apa Gusti maknanya? Itu endi ana wong dandan uripe kok hawa-hawa dari ucapan itu ada yang memberi.
Itu harus kamu cari, bahasanya seperti itu. Jadi di mana kamu mau berbenah, itu maksudnya ya. Di mana kamu mau berbenah, di situ pasti ada yang mengasihi. Kuasa itu akan memberikan pembelajaran, gitu maksudnya. Jadi di situ setiap kata ada uratannya, ada mapane gitu. Jadi nggak serta-merta langsung ada omongan ditelan mentah. Hancurlah di kau. Gitu ceritanya. Sampai akhirnya 2015, 2016 terus wejangan-wejangan sampai sekarang ini. Jadi Kang Jito sempat dikatakan bento, stres, iblis, setan, kafir, munafik, syirik, segala macam di Nah Kang Jito memahami semua kata-kata dari orang-orang itu masuk dalam penjiwaan gitu loh. Ya, nah ini agak terakhir nih Kang. 2015 tadi kan secara umum Kang Jito sudah normal, tapi di situ yang Kang Jito cari adalah kesejatian. Nah, kesejatian itu sudah ditemukan atau belum? Ketemunya itu pas di tahun berapa? Terus apakah ada hubungannya dengan pendirian ini loh, Paguyuban Wujud Jiwa Sempurna ini Kang? Oh iya, gini. Nah, waktu Kang Jito tanya yang sejati tadi ya kan, sudah keluar dari 2015 ya kan sudah 45 ya kan sudah 45 kan. Nah Kang Jito tanya lagi kan ya, Gusti sing sejati itu sing putih, sing sejati ya cangkem dhewe iki, ini dipukul mulutnya dipukul. Gusti sing sejati niku sing dos pundi? Sing diwastani Kakang Kawadharani ini sing putih, sing diarani Kakang Kawadharani ya cangkem iki. Setiap Kang Jito tanya tentang dulur sejati, tentang kesejatian, itu pasti mulut ini dipukul, ditapuk ya bahasanya, ceplok. Iya. Nah, akhirnya tahapan demi tahapan akhirnya dijabarkan terus. Jadi semua ada di mulut ini ternyata. Itu. Makanya terus pada 2017 ya kan, pada 2017 nah itu terus ini ada apa dawuh yang tak jabarkan kemarin. Oh ya, yang di video Wujud Jiwa Sempurna itu ya. Nah itu ternyata 2017 itu mulai sudah mulai disampaikan ya, didawuhkan seperti itu. Tapi untuk mendirikan ya, untuk membentuk paguyuban itu baru 2020 itu. Baru 2020 bulan 8 tanggal 25 itu disahkan dengan kesejatian. Ini kamu sudah bisa berdiri 2020 bulan 8 tanggal 25 wujud jiwa sempurna itu. Diizinkan oleh dawuh. Jadi dawuh sudah memberikan izin seperti itu. Gitu. Terus akhirnya datanglah dulur-dulur seperti itu. Kan awalnya kan dulu juga sudah termasuk Mas Kacung itu ya, Mas Hari Kacung itu Mas sebelum 20 ya, masih 2017 18 itu dulu mengusulkan, Mas bagaimana kalau ajaran Mas Jito ini dibukukan, ditulis ya. Ya, pengennya seperti itu, tapi nggak diizinkan ternyata. Ya, jadi semua nggak diperbolehkan, ikuti alur cerita dulu. Itu dawuhi. Jadi seperti itu. Jadi tanggal 25 bulan 8 tahun 2020 Paguyuban Wujud Jiwa Sempurna ya. Itu belum paguyuban loh namanya ya. Ya masih Wujud Jiwa Sempurna itu diresmikan menurut dawuh yang Kang Jito terima itu. Baru masuk kok keluar, belum pakai maksimen sih.